Yuk. Assalamu- sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan saya. Tentunya sudah kenal apa belum ya? Belum ya? Kalau belum, saya perkenalkan dulu. Nama saya Maulana Muhammad Amrullah, ya, dari Sumatera, ya, tepatnya di Provinsi Jambi. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menulis bahasa Arab, ya, menulis Arab Pegon. Gitu. Jadi untuk menjadi santri itu tidak boleh tidak, jadi harus belajar bagaimana caranya menulis baik dan benar bahasa Arab, ya, karena dalam sehari-hari kita itu selalu bersentuhan dengan yang namanya bahasa Arab, seperti mengaji kitab Safinatun Najah misalnya, kemudian ta'lim muta'alim, kemudian akhlak. Nah, semuanya itu adalah berbahasa Arab. Nah, oleh karenanya kita harus belajar menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Langsung saja kita mulai. Untuk pertama kita menulis huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Ya, saya contohkan. Pertama kita menulis alif, ya. Jadi bayangkan saja ini adalah bayangkan saja sebelum menulis, karena ini di papan tulis tidak ada garisnya, maka kita buat garis dulu. Kalau di buku yang sudah ada garisnya, tentu tidak usah dibuat garis. Oke, saya mulai dari huruf yang pertama dulu, yaitu huruf alif, ya. Alif. Nah, gitu saja. Itu huruf alif. Kemudian yang kedua huruf ba. Nah, huruf ba garis seperti ini, kemudian ke bawah begini. Gitu. Kemudian tak sama seperti huruf ba, tinggal ditambah titik saja. Nah, begini. Kemudian jim, ha, kho itu sama. Jadi kita belajar satu saja. Nah, jim dan ha, kho itu huruf yang menjorok ke bawah, ya. Nah, ini bisa jim, bisa ha, bisa kho. Nah, sama saja. Nah, cara membuat ini itu bayangkan saja di dalam imajinasi kalian bahwasanya ini adalah seperti bulatan, seperti lingkaran, begitu. Kemudian selanjutnya itu huruf dal, ya. Huruf dal itu begini. Dal. Zal tinggal dikasih titik. Nah, untuk huruf dal ini itu bentuknya itu seperti segitiga. Nah, bayangkan seperti ini. Kemudian ditambah seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, bentuknya itu adalah segitiga. Itu huruf dal. Jadi kalau ingat huruf dal itu ingat segitiga. Kemudian ro. Ini juga huruf yang ada di bawah garis, seperti jim, ha, kho, ro juga begitu. Kalau
Ro, za itu tinggal ditambah titik saja. Kemudian huruf sin. Huruf sin sama seperti huruf ro, ini juga ada kakinya harus di bawah garis. Bisa sin, kemudian kalau sin ditambah dengan titik 3 ya. Begini saja sudah cukup sin. Kemudian sod. Huruf sod itu sama seperti huruf sin, dia samanya dalam hal ininya. Nah, lingkaran ini sama dengan sin. Juga ada di bawah garis. Sod begitu. Dot tinggal ditambah titik. Kemudian huruf to. Huruf to itu sama dengan sod, hanya dalam hal ininya saja, dalam bentuk ininya saja. Nah, to tinggal ditambah alif. Bentuk seperti ini, kemudian tambah alif. To, zo sama, tinggal ditambah titik. Kemudian huruf ain. Nah, huruf ain juga, ain tunggal itu seperti ha, kho, jim dalam hal lingkarannya. Nah, ini huruf ain sama, imajinasikan ini adalah lingkaran ketika membuat setengah lingkaran. Begitu. Kemudian kalau oke tinggal ditambah titik. Jadi ain, kemudian fa. Fa itu sama seperti huruf ba dalam ininya, dalam bentuk ininya. Nah, mulai dari sini itu sudah seperti huruf ba. Nah, ini fa. Tinggal dikasih huruf fa. Sama seperti huruf ba. Tinggal dikasih kepalanya. Kemudian huruf qaf. Perlu diperhatikan antara fa dan qaf itu bedanya. Kalau fa itu di atas garis, sementara qaf dia di bawah garis. Lingkarannya ini di bawah garis. Jadi jangan menulis fa dan qaf sama saja, cuma yang membedakan titiknya jangan, tapi bentuknya itu berbeda gitu. Qaf. Kemudian selanjutnya adalah huruf kaf. Gitu. Kita menulis alif, kemudian garis saja datar, kemudian ditambah dengan hamzah kecil, menjadilah kaf. Kemudian lam. Nah, lam juga ada lingkarannya ini di bawah garis, seperti qaf. Kemudian mim juga di bawah garis ini. Kakinya di bawah garis. Kemudian setelah lam, mim, nun. Huruf nun itu sama seperti lam, juga lingkarannya ini ada di bawah garis. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu itu kepalanya sama seperti fa dan qaf.
ada di bawah garis. Sebenarnya wawu dan ro itu memiliki kedekatan. Kalau wawu itu cuma sebenarnya ditambah di sininya saja, itu menjadi wawu. Jadi cara membuat wawu dan ro itu sebenarnya sama, tinggal yang membedakan dikasih kepala saja. Kemudian ha. Nah, ha ini cara menulisnya itu bayangkan saja seperti segitiga juga, sama dengan dal. Nah, kemudian dihapus ujung-ujungnya saja, ini menjadi ha. Jadi secara tidak langsung ini menyerupai segitiga, gitu. Oke. Kemudian lam alif. Begitu, dia juga di atas garis. Kemudian hamzah, dia kecil, hamzah ini bentuknya seperti kepala ain tapi kecil. Kemudian yang terakhir ya, juga di bawah garis. Ya, di bawah garis. Jadi dari ini semua, dari alif sampai ya, ada yang harus lebih kita perhatikan, yaitu kapan dia itu di atas garis, kapan huruf-huruf itu ada di bawah garis. Seperti ro, shin, sod, kof, lam, mim, nun, wawu, dan ya. Itu cara menulisnya, sebagian hurufnya ada di bawah garis. Kemudian yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah antara huruf-huruf hijaiyah yang kesemuanya ini itu sebenarnya mirip-mirip. Contoh antara dal dan ha. Dal dan ha ini memiliki kesamaan, sama-sama seperti segitiga. Kemudian ha juga begitu, cara menulisnya sama. Antara dal dan ha. Kemudian juga ro dan wawu itu cara menulisnya juga mirip. Ro, ingat di bawah garis. Kemudian kalau wawu tinggal ditambah bentuk kepala. Ro dan wawu memiliki kemiripan dalam segi penulisannya. Kemudian yang ketiga itu huruf sin, sod, kof, lam, nun, dan ya itu sama dalam hal ini, bentuk ininya, bentuk lingkaran di bawah garis itu. Sin, kemudian sod, kemudian kof, kemudian lam, kemudian nun, kemudian yang terakhir ya.
Begitu. Kemudian yang terakhir adalah ha, jim, kha, ain, ghain itu juga memiliki kesamaan dalam hal bulatan ini. Ha, ain, sama. Begitu. Mungkin saya ulangi kembali. Dalam menulis huruf-huruf hijaiyah yang tunggal ini, ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah antara mana yang huruf yang ada di atas garis, mana huruf yang di bawah memiliki sebagian di bawah garis. Perhatikan. Kemudian yang kedua, cara penulisannya. Cara penulisannya itu ada beberapa huruf-huruf yang mirip. Pertama, dal dan ha itu mirip, sama-sama menyerupai bentuk segitiga. Kemudian yang kedua, ro dan wawu itu sama-sama dalam hal bentuk ini, kakinya ini sama. Nah, kemudian ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu sin, shod, kof, lam, nun, dan ya itu sama bentuknya pada lingkaran ini di bawah ini. Kakinya ini sama semua. Dia huruf-huruf yang ada di bawah garis. Sebagian hurufnya ada di bawah garis. Sebagian menulisnya itu ada di bawah garis. Sin, andai kata ini semua dibuang, maka sama saja sebenarnya. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 4, antara ain dan ha itu sama dalam segi bulatan ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Nanti dapat kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, tetap membahas tentang bagaimana cara mudah menulis huruf-huruf Arab. Ya, karena kita sebagai santri yang tidak boleh tidak, kita harus bisa menulis tulisan Arab ini dengan benar. Ya, mungkin hanya itu saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.